Hello, welcome back to our channel. Opus Perfect. Masih bersama kita di Opus Perfectum ya. Kali ini kita akan coba membahas lagi, mungkin masih berkaitan dengan mistis ya. Masih berkaitan dengan mistis yang mungkin ini jadi suatu keresahan juga mungkin dari bagi saya sendiri. Saya juga sih. Anda juga. Iya. Ya, jadi keresahan bagi kita berdua, dan kadang saya juga kadang sering ada rasa gregetnya mungkin ya. Yaitu kenapa gitu ya, masih banyak channel-channel yang mungkin sudah followernya sudah besar dan mereka masih ibaratnya masih mensupport gitu tentang hantu-hantuan gitu ya. Yang secara tidak langsung itu dapat menggiring orang-orang itu jadi semakin bukannya semakin berpikir, malah menjadi semakin takut mungkin ya kepada dunia-dunia mistis atau yang disebut hantu tahayul. Dan kemarin saya sempat lihat juga ada salah satu YouTuber yang sudah besar, yang kemarin dia itu membahas seorang dukun ya, disebut dukun sakti, bisa dibilang sakti katanya, yaitu bernama Nyi siapa lupa, Nyi Sukowuni ya, pokoknya itulah, yang katanya barang siapa yang memanggil namanya 3 kali ini dia akan datang katanya. Coba Anda panggil. Sukowoni. Makanya nggak datang. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Langsung saja mungkin ya, tidak akan berlama-lama, kita akan coba bahas mungkin. Yang pertama saya akan tanyakan ke teman saya, ente percaya atau berat? Ente percaya atau berat? Ente percaya nggak berat tentang mitos atau tentang seseorang dukun santet sebut sakti ini? Dukun mah kan di mana-mana mengklaim sakti. Oh iya. Di mana-mana, mau dukun zaman dulu, mau dukun zaman sekarang, mau siapapun yang mengklaim dirinya dukun pasti mengklaim dirinya sakti, punya kelebihan dalam pandangan. Lalu dipercayai oleh masyarakat, lalu klaim sakti itu didapat dari kepercayaan masyarakat kepada dia gitu. Bukan dari gua Sun Gokong, bukan. Jadi kena sakti gitu. Ya, jadi kan itu sebenarnya cerita rakyat. Dukun siapa tadi? Sukowoni. Lalu dipercaya kalau memanggil namanya bakal datang dan sebagainya. Itu kenapa sih bisa seperti itu gitu kan? Karena masyarakat itu percaya dukun ini sakti, makanya keramat, makanya sakral, disakralkan lah oleh mereka gitu. Makanya namanya menjadi keramat gitu. Jangan sembarangan memanggil namanya. Seperti itu. Lalu menyebar gitu. Kesakralan ini menjadi menyebar dan akhirnya sampai ke telinga kita gitu. Karena itu cerita zaman dulu kan ya. Seperti itu sih. Berhala misalnya contohnya. Berhala itu kan pertama kali itu orang-orang itu membuat berhala itu pada manusia, pertama kali membuat berhala itu pada era zaman Nabi Nuh misalnya. Karena mereka merindukan sosok itu meninggal dan orangnya itu sangat berpengaruh ketika hidup. Maka masyarakat itu membuat cara menghormatinya, membuat monumen berupa berhala seperti itu. Tujuan awalnya bukan untuk disembah, tapi generasi selanjutnya yang tidak tahu tujuan awal dibuatnya berhala itu mulai memuja, mulai mengsakralkan dan lain sebagainya seperti itu. Contohnya seperti itu mungkin. Tapi aslinya kan orangnya biasa-biasa aja, manusia biasa, cuman berpengaruh gitu untuk masyarakat sekitarnya seperti itu. Mungkin seperti contohnya ini mungkin ya,
tentang Nyi Roro Kidul nih. Hmm. Bisa ente jelaskan mungkin? Nah, kalau misalnya Nyi Roro Kidul kan banyak versinya, terutama di Jawa, di Pulau Jawa ini, dan terutama di Jawa bagian selatan lah gitu, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur di pesisir selatan, karena kan dipercaya bahwa Nyi Roro Kidul itu penguasa pantai selatan, laut selatan. Mungkin saya akan cerita sedikit salah satu versinya ya. Jadi salah satu versi yang disebut paling terkenal adalah Nyi Roro Kidul itu adalah anak Prabu Siliwangi ke-6. Jadi Prabu Siliwangi itu perlu diingat bukan nama individu, tapi sebuah gelar, sebuah gelar dari seorang raja tertentu. Prabu Siliwangi ke-6 ini mempunyai hobi berburu ke hutan, berburu binatang ke hutan. Pada suatu hari beliau ini berburu ke hutan sampai masuk ke hutan yang dalam. Dan akhirnya tersesat, mencari jalan keluar, tidak ketemu, akhirnya tersesat, lalu bertemu dengan seorang wanita. Seorang wanita ini tidak tahu siapa, dan katanya bukan manusia biasa, seperti itu. Jadi itu apa? Ya tidak tahu, legendanya seperti itu, cerita rakyatnya seperti itu. Ya mungkin makhluk halus atau lain sebagainya. Lalu Prabu Siliwangi itu menetap di sana sampai akhirnya jatuh hati terhadap wanita tersebut di hutan tersebut gitu. Sampai tidak keluar dari hutan tersebut. Akhirnya menikah dengan wanita tersebut. Jadi setelah menikah akhirnya mengandung si wanita tersebut itu. Mengandung anaknya Prabu Siliwangi. Akhirnya bisa ditunjukkan jalan oleh wanita tersebut yang menjadi istrinya tersebut keluar dan kembali ke kerajaannya. Prabu Siliwangi ke-6 ini akhirnya mengurus kerajaan yang telah tertinggal olehnya beberapa saat lah, beberapa waktu, karena beliau menghilang. Lalu ketika suatu saat beliau itu menemukan keranjang bayi tersebut yang merupakan anak perempuannya dari hasil pernikahan dengan wanita yang di hutan itu. Yang mengantarnya itu adalah istrinya sendiri yang telah dinikahinya gitu. Ibunya mengantarkan anaknya ke ayahnya gitu, seperti itu. Lalu diuruslah anaknya ini yang nantinya dipercaya sebagai Nyi Roro Kidul. Siapa sih namanya? Putri siapa? Lupa lagi saya juga. Ya Putri itulah pokoknya mah. Lalu kan menjadi dewasa, dan Prabu Siliwangi ke-6 ini khawatir terhadap kerajaannya karena tidak ada hak waris, tidak punya istri. Istrinya kan tidak tahu di mana, kan istrinya katanya bukan manusia, seperti itu. Istrinya tidak tahu di mana, tidak punya hak waris. Akhirnya dia menikah dengan wanita lain untuk agar kerajaannya ini, pangkatnya ini sebagai raja bisa diturunkan ke keturunannya ya, dan diharapkan keturunannya itu bisa laki-laki nantinya, seperti itu. Akhirnya menikahlah. Tapi sayangnya istrinya ini yang menikah dengan Prabu Siliwangi yang ke-6 ini mempunyai sentimen yang buruk terhadap putri yang nantinya dijadikan Nyi Roro Kidul oleh masyarakat, seperti itu. Punya sentimen buruk, akhirnya berusaha dicelakai, sampai diracun segala macam, sampai punya penyakit kulit ini putri ini waktu udah dewasa, seperti itu. Udah dewasa. Akhirnya putri ini diusir karena takut penyakitnya menyebar ke masyarakat, katanya. Penyakit kulitnya itu menyebar ke masyarakat, menular. Akhirnya diusir dari kerajaan. Dengan berat hati Prabu Siliwangi mengiyakan saran dari istrinya tersebut, padahal istrinya ini yang berusaha mencelakai sebenarnya, kan seperti itu. Larilah ke hutan, pergi ke hutan. Tapi sana beberapa hari, lalu ada bisikan-bisikan yang ternyata bisikan itu dari ibunya. Larilah ke pantai ujung selatan, katanya, seperti itu. Diturutilah kata-kata tersebut, yang sebenarnya kata-kata tersebut adalah dari ibunya sendiri, yang ibu kandungnya gitu. Lari sampai ke pantai, ke laut, pantai selatan. Lalu disuruh si putri ini disuruh terjun nyemplung gitu ke pantai, ke air gitu, ke pantai selatan tersebut. Tiba-tiba kulitnya bersih lagi, menjadi cantik lagi, seperti itu, dan sembuhlah. Tapi dia memutuskan untuk menetap di pantai itu, dan akhirnya membuat kerajaan di pantai tersebut, di laut selatan tersebut, dan lain sebagainya. Menetaplah di sana, seperti itu. Akhirnya
dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan seperti itu. Itu versi pertama. Yang versi kedua adalah Nyi Roro Kidul itu adalah putri dari Ratu Galuh, yang dimana katanya sejak kecil Nyi Roro Kidul pernah berbicara saat kecil, gimana kayak Nabi Isa lah seperti itu. Pernah berbicara dan akan menjadi Ratu Pantai Selatan seperti itu, dan katanya Nyi Roro Kidul itu adalah keturunan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis yang bersama Nabi Sulaiman, kan ini udah jauh sebenarnya. Tapi lagi cerita rakyatnya seperti itu, memang katanya seperti itu. Nah sekarang saya nanya sama ente nih, logikanya di mana? Sama Ratu Bilqis. Sama Ratu Bilqis yang kedua, versi kedua. Yang versi pertama Prabu Siliwangi, anak Prabu Siliwangi yang menikah dengan jin misalnya, dan melahirkan Nyi Roro Kidul ini, lalu menetap di laut setelah sembuh penyakit kulitnya, menetap di laut yang membangun kerajaan di sana. Logikanya di mana? Ya, mungkin teman-teman bisa cek sendiri ya, kalau tentang tentang kerajaan jin, mungkin ya, kerajaan jin. Memang di Quran juga yang pernah saya baca, saya lupa lagi gitu ya letak ayatnya di mana, tapi dijelaskan bahwa kerajaan jin itu salah satunya itu ya mereka itu mendirikan kerajaannya di lautan ya. Memang ada gitu ayatnya gitu tentang, tapi tentang Nyi Roro Kidul ini ya ada kemungkinan itu bukan manusia yang yang meninggal terus jadi hantu gitu ya. Begini, karena ada ayat tersebut dan lain sebagainya, maka dipercaya lalu disakralkan sebenarnya. Jadi menyelewengkan ayat sebenarnya kalau menurut saya, karena itu cerita rakyat, dan cerita rakyat itu folklore, mitos gitu, tidak benar, artinya jauh dari kebenaran, simpang siur kebenarannya. Mungkin saja putri ini atau Nyi Roro Kidul ini pernah hidup tapi manusia biasa. Bagaimana caranya manusia biasa nyemplung ke laut bisa sembuh lalu bikin kerajaan di sana? Maksudnya di mana logikanya gitu, walaupun anak jin sekalipun gitu. Kenapa harus punya pikiran, punya pemikiran, punya ide bikin kerajaan di laut gitu? Kenapa nggak balik lagi ke kerajaan karena nunjukin nih saya sudah sembuh gitu dan lain sebagainya? Atau ada yang bilang keturunan Ratu Bilqis yang bersama Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Itu kan udah jauh banget. Artinya ini adalah cerita rakyat, yang dimana cerita rakyat ini banyak dipercayai, tidak dijadikan hanya legenda tapi dipercayai. Lalu kemudian akhirnya Nyi Roro Kidul ini disakralkan oleh masyarakat seperti itu, terutama di Jawa, terutama di Jawa dan di pantai selatan. Terus ente mungkin tahu ya yang tentang mitos orang-orang yang kalau ke pantai selatan itu nggak boleh pakai baju hijau gitu ya. Itu awal mulanya mitos itu dari mana gitu? Iya kan, katanya Nyi Roro Kidul tuh pakai pakaian serba hijau, lalu dia penguasa Ratu Pantai Selatan, katanya tidak mau ada orang yang menyamai dirinya, katanya mitosnya seperti itu. Makanya dilarang menggunakan pakaian serba hijau. Padahal logikanya, kalau kita pakai pakaian biru atau hijau, terutama ke pantai, bagaimana kalau tenggelam? Sulit untuk dicari, sebenarnya seperti itu. Sekarang gini, posisi pantai selatan, kita di Pulau Jawa ya, posisi pantai selatan itu ke bawahnya ada apa? Tidak ada daratan lagi, langsung samudra. Makanya sulit dicari karena terseret arus yang menarik lalu tenggelam. Maka untuk orang lain mencarinya itu kesulitan, apalagi langsung terbawa ke tengah laut. Dan di sana tidak ada daratan lagi, mungkin tidak mungkin terdampar di suatu pulau yang mana lah gitu sebenarnya. Itu yang menyulitkan. Nah dari situ mungkin ada kejadian yang pernah seperti itu, lalu muncullah mitos, wah ini Kanjeng Ratu Kidul marah nih, ini Nyi Roro Kidul tidak membolehkan menggunakan baju hijau gitu. Padahal aslinya mungkin terseret arus ombak yang menarik orang tersebut karena memakai baju hijau, jadi sulit diidentifikasi karena di bawah laut Jawa itu ada tumbuhan laut. Ya tekstur warna laut juga kan hijau.
hijau kebiru-biruan seperti itu. Jadi sulit untuk dicari, dilihat dari kejauhan sulit gitu karena menyatu warnanya dengan laut. Apalagi ketarik langsung ke samudra. Karena di bawah laut Jawa itu langsung samudra. Australia sebenarnya di sebelah sini, di bawah Indonesia Timur. Di Indonesia Barat di bawahnya langsung samudra, samudra Hindia kan. Jadi sulit untuk diidentifikasi. Nah, karena hal ini jadi dimitoskan oleh masyarakat setempat bahwa itu beridentik dengan kerajaan Nyi Roro Kidul yang tidak berkenan bahwa ada orang memakai baju hijau seperti itu. Berarti bukan dari mitos ada orang yang memakai baju hijau terus dia meninggal secara hanyut. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi awalnya bisa jadi seperti itu. Lalu karena ada kejadian itu masyarakat menyangkut pautkan dengan Nyi Roro Kidul seperti itu. Padahal itu kan karena fenomena seperti gini apa contohnya saya tidak bermaksud mengungkit kejadian kemarin soal putra gubernur kita di Jawa Barat tentang Emeril Khan atau Kang Eril ya. Oh iya, yang sempat rame itu. Sempat rame. Saya lihat di yang bikin kita berdua miris itu ya. Komentar mungkin yang dari +62 kenapa gitu. Mereka itu pada ngasih bintang 1 gitu ya. Satu di sungai area tersebut. Padahal seperti ini. Ada yang berkomentar kalau disangkut pautkan dengan mitos di kita ya. Ada yang berkomentar, wah ini kurang dikasih sesajinya ya di sungai area, atau ada yang berkomentar kurang ngasih kekaruhunnya nih dan lain sebagainya. Sekarang apakah mereka percaya hal-hal seperti itu? Ya tidak gitu. Itu fenomena alam gitu. Apa ada kejadian tertentu, jangan salahkan tempatnya. Itu memang sudah takdirnya harus seperti itu. Adapun tentang orang yang pernah berenang di pantai selatan lalu terseret arus dan lain sebagainya, ya itu memang harusnya seperti itu dan bukan hanya di pantai selatan saja gitu. Di mana-mana juga terjadi seperti itu. Tidak pernah ada korban dan lain sebagainya. Kalau kurang teliti atau kurang berhati-hati seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan mitos itu. Mitos itu muncul karena untuk mungkin untuk ditakut-takuti agar masyarakat tidak memakai baju hijau itu karena berbahaya, takutnya susah diidentifikasi. Tapi sayangnya menyebar menjadi sebuah kepercayaan dan keyakinan seperti itu. Ya, dan yang miris itu yang kita baca ya, yang tadi yang tentang Sungai Are. Ada juga seorang, nanti mungkin saya akan tampilkan ya di layar, seorang netizen yang membanding-bandingkan dengan itu yang di Jakarta itu Sungai Kali Ciliwung ya. Dia berkomentarnya lebih baik ini gitu ya, terlihat kumuh tapi tidak pernah memakan korban gitu. Kan itu jadi gimana ya? Jadi ya maksudnya mohon maaf tapi kalau saya frontalnya disebutnya cacat logika aja. Karena apa hubungannya keruh atau jernih airnya, tapi kalau misalnya udah memakan korban ya udah memakan korban gitu sebenarnya. Dan ada yang paling kocak itu yang ada yang komen di Sungai Are ini saya kasih bintang 1 karena nggak ada yang jual pop mie. Beda sama di sini kan di pinggir-pinggir sungai suka ada gitu. Ya jadi ya itulah. Jadi Jadi nama ini negerinya para dewa kalau saya bilang country of God. Jadi semua maha tahu di sini. Ya mungkin itu cuma sindiran, hanya saja saya juga cukup miris membaca komentar-komentar yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan kejadian yang dengan mitos yang ada di sini padahal kejadiannya di sana gitu seperti itu. Jadi tidak nyambung dan memang ketika baca komentar itu banyak yang berpikir seperti itu. Nah ini yang bikin miris sebenarnya. Padahal itu kan terjadi korbannya itu adalah salah satu warga kita yang memang warga tersohor karena putra seorang gubernur. Dan sepatutnya kita doakan, bukan terus-terusan nyalahin tempat gitu sebenarnya. Soalnya kan sungai juga itu masih ciptaan Tuhan ya. Iya, di mana-mana juga kalau misalnya alam itu sebenarnya kita harus menyatu dengan alam, bukan menyalahkan alam dan lain sebagainya. Karena alam itu cara mentolerir alam itu adalah perlakuan kita ke alam sebenarnya seperti itu. Misal ada
Ada Gunung Merapi misalnya contoh di kita ya, ada Gunung Merapi atau sebuah gunung yang rawan longsor, terus rawan banjir dan lain sebagainya. Alam itu memang siklusnya seperti itu gitu. Jadi caranya kita mentolerir alam adalah misalnya jangan bangun pemukiman di bawah lempengan gunung yang rawan longsor gitu. Jadi bangunnya di tempat yang jauh lebih aman seperti itu. Karena di sini rawan longsor dan sebagainya itu udah siklus alam gitu. Jadi jangan salahkan alam seperti itu. Ya benar. Jadi mungkin pesan dari saya atau dari kami mungkin pada para netizen mungkin lebih bijak lagi lah gitu ya dalam memberikan sebuah komentar gitu. Jangan sampai nanti negara kita itu dicap sebagai negara yang mungkin bisa disebut terbelakang gitu ya dalam hal pemikiran gitu ya. Ya memang harus diakui masih seperti itu negara kita itu, orang-orangnya kebanyakan orang-orangnya seperti itu, masih seperti itu. Jadi gimana mau majunya seperti itu. So malah jadi aib, bukan suatu kebanggaan mungkin seperti itu ya. Mungkin dari pesan dari kami mungkin ya. Kami di sini bukan maksud untuk menggurui kalian, mungkin lebih saling ingetin aja gitu supaya nggak terjadi lagi mungkin seperti itu. Kita di sini juga bukan skeptis terhadap budaya cerita-cerita rakyat seperti itu, tapi hanya saja kita menganggap cerita rakyat tentang Nyi Roro Kidul dan sebagainya hanya sekedar budaya cukup gitu. Cukup cerita rakyat, cukup, tidak menjadi keyakinan seperti itu. Jadi kita tetap menghormati karena itu bagian dari tradisi dan budaya kita gitu. Tapi tidak akan menjadi keyakinan kuat bagi saya sampai saya harus memberi sesaji ke laut dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Kalau saya seperti itu gitu. Ya, yang kami takutkan itu seperti itu. Ketika di negara kita itu sering dicekoki dengan hal-hal yang berlebihan, berbau mistis secara berlebihan gitu ya, maka timbullah takut. Setelah takut ya kebanyakan orang ada yang sampai meminta perlindungan dari hal tersebut. Dari hal gaib mungkin yang sebutnya gaib tersebut. Kalau disebut orang-orang plus 62 mah. Ya, contohnya misalnya seperti dewa-dewa mitologi, misalnya Yunani atau Romawi dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya sampai sekarang mereka misalnya orang Yunani masih membanggakan dewa Zeus misalnya, atau Poseidon atau Athena dan lain sebagainya. Makanya masih ada pegelaran Olimpiade. Kan Olimpiade itu berasal dari nama Gunung Olympus, Gunung para dewa dan sebagainya. Tapi apakah mereka percaya para dewa sekarang? Sudah tidak. Itu bagian dari cerita rakyat mereka aja gitu. Tapi bukan berarti untuk dipercaya. Nah, kita sebenarnya itu patut dicontoh sebenarnya. Seperti itu. Makanya mereka maju tanpa menghilangkan tradisi. Seperti itu. Dan ada juga cerita yang tentang tentang Tanjakan Emen. Ya, yang mitos itu Tanjakan Emen. Kadang saya juga gimana ya, merasa miris dan kasihan juga mungkin kepada anggota keluarganya. Dan waktu itu sempat juga masuk berita yang keluarganya yang protes ya. Iya, pasti. Yang protes bahwa kenapa sih gitu anggota keluarga kami itu disangkut pautkan gitu dengan kejadian kalau ada yang kecelakaan itu disebabkan oleh si Emen ini gitu. Kan jadi gimana, jadi mencoreng juga ya, mencoreng nama baik. Padahal mungkin dia udah tenang di sana ya. Ya, dan yang sayangnya di acara-acara misteri di negara kita itu begini, saya pernah nonton suatu acara misteri seperti itu, di mana ada sebuah rel kereta api dan di sana dipercaya angker lah seperti itu. Jadi pernah ada kecelakaan di mana kan kereta api itu suka ada yang naik ke atas gerbong gitu ya. Lalu pernah ada suatu kejadian seorang anak-anak yang naik di atas gerbong seperti itu. Lalu kan masuk terowongan, ada terowongan.
Nah, terbentur terowongan karena di atas gerbongnya terbentur terowongan lalu meninggal, lalu jasadnya tidak ditemukan atau misalnya hancur dan sebagainya seperti itu. Karena jasadnya tidak ditemukan, lalu di acara misteri itu disebutkan seorang dukunya itu menyebutkan bahwa jasad ini disebutkan namanya loh. Namanya disebutkan si anak ini, si anak A gitu, nama A gitu, dibawa ke alam jin dan sebagainya. Saya apa ya? Nggak jadi masalah soal acara misteri itu sebagai hiburan semata, nggak jadi masalah. Tapi kenapa harus disebutkan namanya? Siapa tahu nanti orang tuanya nonton, jadi selama ini anak saya dibawa ke alam jin, kan itu melukai hati keluarganya gitu. Acara-acara misteri di kita itu jadi selalu sembarangan seperti itu, jadi Tidak kasihan bisa, ke keluarganya. jaga nama baik. Ya, jadi biarkanlah. Jadi walaupun belum ditemukan, biarkan tenang. Kalau misalnya sudah tidak, biarkan tenang gitu. Jangan ditakut-takuti, dikasih mitos dibawa ke alam jin segalanya seperti itu. Kasihan keluarganya yang menonton gitu. Ya, kadang masih banyak juga yang kayak gitu ya, yang misalnya di suatu tempat ada yang terjadi kecelakaan terus diangkerin gitu ya, tempat itu. Banyak lah pokoknya mungkin di daerah kalian juga ada gitu. Bahasa apa lagi? Ya paling gitu. Jadi intinya mitos biarkanlah tetap menjadi mitos, jangan mitos dipaksakan menjadi sebuah fakta. Udah seperti itu sih kalau dari saya. Jadi mungkin di sini kita bukan apa maksudnya kita frontal mungkin ya, frontal atau apa so tahu gitu. Tapi kita mungkin mencoba meluruskan atau memberikan sudut pandang yang lain terhadap sebuah mitos. Karena di sini kita juga bukan merasa benar, hanya saja kita memberikan sudut pandang kita sendiri gitu dari sesuatu hal yang biasanya dianggap masyarakat itu sebagai mitos kepercayaan dan menjadi sebuah ritual tersendiri gitu, seperti di pantai selatan dan sebagainya seperti itu. Ya, segitu aja mungkin ya. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu jika info ini bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa share, dan juga jangan lupa berikan juga like dan komennya. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.